Aku tuh sukanya kalau bakso asam, pedas, manis, campur semuanya, asin. Nah ya, ini momen dimana Jovi Adiguna ini memasukkan kerupuk babi ke dalam mangkok bakso yang akan dia makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ikhwani fillah, jumpa lagi di channel Pencari Bekal Akhirat. Beberapa hari yang lalu ramai di TikTok sebuah unggahan video yang memperlihatkan seorang influencer yaitu Mas Jovi Adiguna yang ia makan bakso dicampur dengan kerupuk babi. Nah, Jovi Adiguna ini saat itu makan bakso afung ketika ia berada di salah satu outletnya di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, yang mana bakso afung ini diketahui telah mengantongi sertifikat halal MUI. Berikut videonya. Hello everybody, kita sudah sampai bandara. Terus kita kelaparan, jadi kita mau makan dulu afung ya kan, yang kuah-kuah Ya, menghangatkan tambah perut. lagi sambelnya. Aku pesen bihunnya, aku kalau di afung paling suka bihun pakai bakso gepeng with tahu. Ini diambil dari akun TikTok Seleb Indo 17. Susah kan? Ya, kita bersambal-sambal gaya dulu. Udahlah. Itadakimasu everybody. Ya, kuah bakso doanya dua kalau kali, udah kayak asam, dibuat-buat. asin, pedas, manis, Cot. Dipikir Ya, apa itu kali ya gue tulisannya. biar kayak imut gitu. Oh, si Jovi pelupa. Goblok. Kecap. kecap lagi. Nih, sudah kita kecapin, sudah kita sambelin. Itadakimasu enggak aku mah? Kurang manis. Aku tuh sukanya kalau bakso asam, pedas, manis, campur semuanya, asin. Nah ya, ini momen dimana Jovi Adiguna ini memasukkan kerupuk babi ke dalam mangkok bakso yang akan dia makan ya. Itadakimasu. Ya, itu dia. Masuk ya suapan pertamanya. Wah, menduliti. Oh ya, di sini terlihat bahwa peralatan makannya, sendok dan garpunya dari plastik ya, mungkin sekali pakai langsung dibuang ya. Jadi hanya mangkoknya saja yang memang terkena kulit kerupuk daripada babi ini ya. Ikhwani fillah, buah dari aksi influencer tersebut menuai berbagai reaksi dari netizen. Hingga akhirnya netizen pun ramai mengomentari hal ini sehingga menjadi viral di media sosial. Nah, buntut dari kejadian ini, akhirnya pihak manajemen bakso afung pun melakukan tindakan tegas, yaitu menghancurkan mangkok-mangkok yang mereka miliki sebagai langkah untuk menghilangkan kekhawatiran, kecemasan pelanggan mereka yang muslim. Hal ini mereka lakukan sebagai komitmen mereka dalam menjaga kehalalan usaha yang mereka lakukan ini. Ya, diambil dari akun TikTok seputar cerita kita. Ya, di packing dulu.
Proses packing peralatan makan lama untuk dihancurkan. Jadi di packing dulu oleh mereka. Baik ya, kita lihat di sini dibawa keluar ya. Begitu sampai di tempat yang telah ditentukan, di sebuah lapangan ya atau di halaman. Ya, terlihat mereka menghancurkan mangkok-mangkok yang telah disiapkan tadi ya, sebagai bentuk komitmen mereka untuk menghilangkan kekhawatiran dan komitmen mereka dalam menjaga sertifikasi halal yang mereka miliki. Ya, ini sudah dikirim lagi peralatan makan yang baru ya. Subhanallah. Baiknya di sini kita salut ya akan sifat amanah dari owner manajemen bakso Afung ini ya, untuk menjaga kehalalan dari usaha yang mereka jalani. Ya, ini sifat amanah ya, luar biasa. Kalau tanpa sifat amanah tidak akan mungkin persoalan seperti ini menjadi prioritas bagi mereka. Baik, ini sudah kita lihat mangkok-mangkok yang baru sudah siap dicuci oleh mereka. Masya Allah. Ikhwani fillah, sekarang kita lihat video klarifikasi dari Jovi Adiguna setelah viralnya video dia memakan bakso Afung dengan kerupuk babinya. Good morning everybody. Jadi ini aku sekarang baru bangun. Bentar lagi aku harus siap-siap karena aku harus syuting dan lain-lain. Tapi ini sebelum aku mulai kerja, aku mau sedikit meluruskan karena pagi-pagi aku bangun-bangun banyak sekali tag-tagan dari media-media mengenai masalah aku dengan bakso Afung. Jadi setelah aku sudah menyelesaikan masalah aku dan bakso Afung, ada lagi pemberitaan baru mengenai ini imbas akibat dari Jovi Adiguna bawa kerupuk babi sini-sini. Ini aku cuma mau meluruskan aja, mungkin ada yang baru atau ada yang belum tahu duduk masalahnya, tapi semua sudah aku taruh di highlight jadi kalian tahu prosesnya. Jadi aku itu sudah berkontekan langsung dengan ownernya bakso Afung dan kita decide buat melakukan Jovi itu untuk menghancurkan peralatan dan lain-lain, mengganti semuanya itu untuk menghindari fitnah-fitnah atau masalah selanjutnya gitu. Bukan mungkin untuk sebagian orang itu mubazir, tapi untuk sebagai lanjut, jadi itu memang untuk sebagian orang itu mubazir, tapi untuk menjaga kepercayaan konsumen terhadap bakso Afung yang memang sudah tersertifikasi halal, dan halal MUI itu tidak main-main. Dia itu untuk mendapatkannya susah, aku tahu karena I'm a business owner myself, sudah halal juga, dan kita pun, aku yakin kalian pun akan, kalau kalian punya bisnis ada masalah seperti ini, kalian akan go extra length buat nyelesain ini semua, buat ngembalin kepercayaan konsumen, karena cuman ketololan satu konsumen, which is di case ini adalah aku gitu. Dan aku juga cuman pengen bilang kalau bisa di comment section kalian jangan saling terprovokasi, saling menghina. Ya, jadi dia mengakui keteledoran, kesalahan ya, bahkan dia menyebut kebodohan ya. Ya, sebenarnya ini menunjukkan bentuk permintaan maaf ya, dan rasa tanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan ya. Satu sama lain saling berantem kayak gitu-gitu karena bener-bener masalahnya sudah beres. Aku sama Afungnya sudah, sama ownernya bakso Afungnya langsung sudah beres. Kita malah nanti janjian makan. Kemarin pun kalau aku di Bali, ownernya ngajak aku ketemu biar kita makan bareng. Jadi ini bener-bener udah clear dari aku dan bakso Afungnya gitu. Cuman mau ngelurusin aja di sini ya. Baik, jadi kata Jovi sudah clear, urusannya sudah beres, jadi tidak perlu lagi dibesar-besarkan ya, karena antara yang bersangkutan dengan pihak manajemen bahkan ownernya sendiri itu sudah saling bertemu dan menyelesaikan masalah ini dengan cara kekeluargaan ya.
Ikhwani fillah, langkah yang diambil oleh manajemen Bakso Afung ini patut untuk diacungi jempol, karena mengingat banyaknya mangkok yang mereka miliki. Karena tentu tidak bisa diketahui secara pasti manakah mangkok yang telah dipakai oleh influencer tersebut ketika ia makan bakso dicampur dengan kerupuk babi. Maka pihak manajemen Bakso Afung mengambil langkah kehati-hatian, yaitu menghancurkan semua mangkok dan peralatan makan. Itulah langkah yang mereka ambil. Nah, pertanyaannya, mengapa kok mesti diambil langkah penghancuran mangkok? Karena begini ikhwani fillah, bagi kita umat Islam, kita mengenal adanya najis mughalladhah atau najis berat dalam Islam, yaitu najis yang cara menghilangkannya atau mensucikannya adalah harus dibasuh dengan 7 kali basuhan, dan salah satu basuhannya tersebut harus dengan menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Apa saja sih yang termasuk ke dalam najis mughalladhah ini? Syekh Hisham Kamil dalam kitab Imta'un Najib Syarah Matan Ghoyah At-Taqrib dalam halaman 61 beliau menyebutkan, nah ikhwani fillah, inilah kitab Imta'un Najib Syarah Matan Ghoyah At-Taqrib ya. Ini halaman 61, pembahasan tentang aqsamun najasah wa taharatu minha, pembagian najis dan mensucikan darinya, dari najis tersebut. Yang pertama adalah najasatun mughalladhatun au syadidatun, yaitu najis berat ya. Wahia najasatul kalbi awil khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Najis mughalladhah itu adalah najis dari anjing dan atau babi ya. Jadi anjing, babi, wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Dan yang ketiga adalah najis yang berasal dari persilangan ya, salah satu daripada anjing atau babi. Misalkan ada anjing bersilang atau kawin silang dengan rusa misalnya, atau ada babi kawin silang dengan anjing atau dengan hewan lain yang suci yang bukan najis, maka ini pun termasuk hukumnya adalah najis mughalladhah ya, hasil dari perkawinan silang antara kedua hewan tersebut ya. Jadi yang najis itu adalah daging, kemudian darah, kulit ya, kuku, wakadha al-baul wal ghaid awil irq wal mani aw fadalatin minhuma. Dan termasuk juga kencingnya, kotorannya, keringatnya bahkan, ataupun mani ataupun hal-hal lain yang berasal dari kedua hewan tersebut. Wa taharatu minha takunu bil ghusli sab'a marratin, dan membersihkan daripada najis mughalladhah itu bisa dengan membasuh sebanyak 7 kali. Wa sunnatu an takuna al-ula biturabi, dan sunnah ya dalam melaksanakannya ini yang pertama itu adalah dengan tanah ya, ka'an nad'ut turaba at-tahira ma'al ma'i. Seperti kita cara membasuhnya itu adalah pada basuhan pertama kita memasukkan tanah ke dalam air pada basuhan pertama. Jadi ini yang sunnah. Jadi sunnah adalah dengan basuhan pertama itu langsung dengan dicampurkan tanah ke dalam air yang akan kita basuh. Fayuqsalu bihi makanun najasah fi thawbi awil badani awil ina. Nah, lalu langsung saja setelah dicampurkan dengan tanah airnya, dibasuhkan air tersebut ke tempat yang terkena najis mughalladhah, apakah itu pada pakaian, badan ataupun wadah atau perabotan. Wa idza kana turabu fi ghairil ghuslah al-ula sahha. Akan tetapi walaupun misalnya nanti tanah atau air yang campuran tanah tersebut tidak diletakkan pada basuhan pertama ya, diletakkan pada basuhan kedua, ketiga, keempat ataupun terakhir, maka tetap sah tata cara seperti itu ya. Nabi SAW bersabda, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu. Kesucian wadah salah seorang dari kalian adalah apabila anjing ya, dalam redaksi hadis ini anjing menjilat padanya pada wadah tersebut, an yaksilahu sab'a marratin,
ulahunna biturab, yaitu dengan cara membasuhnya sebanyak 7 kali. Yang pertama dari basuhan tersebut adalah dengan tanah, yakni dengan air campuran tanah. Nah, ini berdasarkan hadis tersebut, maka disunnahkan pada basuhan pertama itu untuk menghilangkan bekas daripada najis mughalladhah adalah dengan menggunakan air yang dicampur dengan tanah pada basuhan yang pertama. Wa qisa ala najasatil kalbi al khinzir, dan dikiaskan atas kenajisan anjing tersebut adalah dengan hewan babi. Ya, jadi babi dikiaskan dengan anjing. Fa inna najasatahu aghlab, karena sesungguhnya najisnya babi itu adalah berat, ya. Wa qisa ala najasati famil kalbi baki jasadi, dan begitu pula dikiaskan, ya, atas kenajisan mulut anjing itu adalah pada anggota badannya yang lain. Nah, ikhwani fillah, hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa ini adalah yang pertama, jika kita menjadi seorang yang banyak dikenal oleh publik, maka mestilah kita berhati-hati dalam bertindak, karena pasti hal itu akan menjadi sorotan publik, akan menjadi konsumsi masyarakat. Ya, kalau yang kita lakukan itu baik, maka akan menjadi teladan, bahkan amal jariah bagi kita. Tapi kalau yang kita lakukan itu buruk, maka akan menjadi dosa jariah bagi kita. Dan yang kedua, hendaknya kita menjaga diri dari makanan yang haram. Itu sangat penting. Haram di sini, ya, mencakup zatnya, cara mendapatkannya, peralatan yang digunakan apakah suci atau terkena najis, apalagi najis berat atau najis mughalladhah. Karena dalam sebuah mafhum hadis, Nabi SAW bersabda, daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka api neraka layak untuk membakarnya. Dan jika kita ingin menjadi orang yang mudah dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya kita menjaga makanan kita daripada makanan yang haram. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, atib mat'amaka takun mustajabad da'wah, perbaikilah makananmu, maka engkau akan menjadi orang yang doanya mustajab. Hadis riwayat Tabrani.